Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Priyanti dengan NPM 2020 1450 kelas R3L. Di sini, untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan, saya akan memaparkan mengenai mengenal kurikulum paradigma baru. Apa itu kurikulum paradigma baru? Pertama, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran berpusat pada murid. Kita akan lebih sering mendengar atau membaca tentang profil pelajar Pancasila atau P3, karena memang menjadi penuntun arah yang memandu kebijakan pembaruan pendidikan, termasuk pembelajaran dan asesmen. Semua bertujuan mencapai P3 dengan 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kedua, akan banyak kita temukan istilah baru. Istilah kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD tidak akan kita temukan lagi, karena diganti dengan capaian pembelajaran atau CP. Isinya kompetensi dan karakter yang dicapai murid dalam periode tertentu. CP ini dibagi dalam beberapa fase. Fase fondasi setara dengan prasekolah TK, fase A kelas 1-2 SD, fase B kelas 3-4 SD, fase C kelas 5-6 SD, dan fase D kelas 7-9 SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F kelas 11-12 SMA. CP ini digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Gampangnya, TP dan ATP ini adalah hasil dari MTPLI CP. Ketiga, ada perubahan dan pengembangan di sana-sini. Contohnya, literasi dasar dan STEAM dikenalkan sejak dini di PAUD. STEAM kependekan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Beruntunglah jika TK sudah menerapkan STEAM. Kalau belum, sudah saatnya belajar tentang hal tersebut. Merdeka bermain, belajar-belajar merupakan CP di PAUD. Bermain belajar berdasarkan buku bacaan anak-anak. Selain itu, jati diri, nilai agama, dan budi pekerti merupakan elemen CP yang melebur dalam pengalaman bermain belajar sehari-hari. Mapel IPA dan IPS di SD digabung menjadi IPAS, baru terpisah ketika di SMP. Kalau di kurikulum 13, SD menggunakan tematik, maka KSP memberikan keleluasan pada sekolah untuk menggunakannya atau beralih kembali pada pendekatan berbasis mata pelajaran. Informatika menjadi mata pelajaran wajib di SMP, setelah sebelumnya dihapus. Guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang informatika, karena nanti akan ada buku panduan yang dipersiapkan. Keempat, keterampilan berbahasa atau menyimak, membaca, berbicara, dan menulis berkembang menjadi 6 keterampilan dengan penambahan memirsa atau view dan mempresentasikan atau presenting. Tapi entah mengapa presenting ini dan view tidak muncul di SMA. Jadi kembali ke 4 skills. Output pembelajaran bahasa Inggris di fase F SMA harus setara B1 skala CEFR atau Common European Framework of Reference, standar Eropa untuk menentukan level bahasa yang dikuasai seseorang. D1 itu setara dengan pre-intermediate. Ada juga tingkat lanjut di SMA yang diharapkan mencapai B2 alias intermediate. Program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. D1 kelas 10 murid menyiapkan diri menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Di kelas 11 dan 12, murid mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan. Vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sekolah harus membuka minimal 2 kelompok mata pelajaran dari 5 kelompok yang ditawarkan, MIPA, IPS, bahasa, dan budaya. Vokasi atau karya kreatif, serta seni dan olahraga. Satu lagi, proyek menjadi hal yang sangat penting. SD minimal harus melaksanakan 2 proyek dalam setahun. SMP sampai SMA minimal 3 kali dalam setahun. Mengapa harus Project Basic Learning atau PBL? Mengapa harus PBL? Karena PBL ini mengakomodir semua keterampilan abad 21 yang dibutuhkan murid. Communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Selain project, murid-murid SMA harus menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Kemampuan berkomunikasi menjadi hal primer yang harus dimiliki murid-murid untuk menyampaikan ide dan gagasan yang ada di dalam kepala mereka. Keterampilan-keterampilan seperti menulis dan public speaking menjadi sebuah tuntutan untuk apply beasiswa internship, magang, short course, dan sejenisnya. Mereka dituntut menulis esai yang baik.
Cukup sekian pemaparan materi tentang mengenai kurikulum paradigma baru. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.